Pada tanggal 26 Februari sampai 3 Maret 2024 lalu, diselenggarakan sebuah pameran lukisan bertajuk Semar Mendem Mesem. Kalau pada awal video ini muncul video orang-orang yang sedang berdemo, itu bukan mengada-ada. Pameran ini memang dibuat sebagai respon kaum seni terhadap situasi sosial politik pada pemilu 2024 ini. Kenapa mengangkat persoalan tema Semar ini juga karena saat situasi politik kemarin kan kita bertanya-tanya sebelum itu, ini akan chaos atau akan berlangsung dengan damai atau akan menjadi sesuatu yang memberikan pencerahan terhadap negeri ini. Ide Semar ini saya juga terinspirasi juga dengan Pak Krisnanda. Pak Krisnanda? Ya, okay. Pak Krisnanda ini juga salah satu yang ikut dalam pameran ini. Jadi waktu itu saya membicarakan tentang rencana pameran Semar Mendem Mesem. Sebenarnya awalnya pameran Semar ya, tanpa ada Mendem Mesem. Tapi waktu itu ada masukan dari Pak Krisnanda bahwa ini harus ada Semar Mendem Mesem. Ini adalah Semar Mendem, kuliner tradisional khas Keraton Solo. Penggunaan nama Semar dikarenakan kuliner ini menyerupai bentuk tubuh Semar yang gemuk dan berisi. Dalam pewayangan Jawa, Semar dikisahkan sebagai titisan dewa. Ia dilambangkan sebagai sosok bijaksana dan menjadi panutan. Sementara itu, mendem dalam bahasa Jawa berarti mabuk. Jadi, Semar Mendem berarti Semar yang sedang mabuk. Sebutan Semar Mendem pada makanan tersebut digunakan untuk mengingatkan para raja agar tidak mabuk dengan kekuasaan. Sebagai seorang yang memiliki kuasa, pemimpin haruslah mengutamakan kepentingan rakyat. Kebahagiaan ini ada kesedihan sebenarnya. Dalam situasi ketegangan politik ada kebahagiaan. Ada kebahagiaan. Ya, itulah sebenarnya. Jadi itu lebih merespon tentang Mendem Mesem itu sebenarnya. Oh ya, jadi supaya tidak terlalu larut dalam ketegangan gitu ya. Itu intinya sebenarnya. Tapi ketika Sunan Kalijaga memakai Semar sebagai siar Islam dakwah. Jadi itu yang dipakai. Jadi kita juga sebenarnya sedang siar politik sebenarnya. Jangan sampai ini politik ini chaos. Jangan sampai politik ini jadi kepentingan-kepentingan yang sesaat gitu. Ya. Di sini Semar ini hanya sebagai pengingat untuk kita bahwa kita memang dalam ketegangan ini harus tetap waras lah ya. Tetap waras, tetap menjaga kewarasan. Itu diingatkan oleh tokoh yang namanya Semar itu ya. Betul. Oke. Ini diikuti oleh berapa pelukis? Senimannya ada 7 seniman. Karya yang dipamerkan berapa? Karya yang dipamerkan 43 karya. Jadi masing-masing seniman awalnya 5 karya, tapi ada yang tidak siap dengan membuat karya 5 karya misalnya. Karena memang waktu kita memang itu sangat sempit sebenarnya gitu. Persiapan itu cuma kurang dari 3 minggu di pameran ini. Kurang dari 3 minggu dengan harus membuat karya yang baru gitu. Tentang hubungannya dengan Semar. Karena harus konteks kan? Konteks itu. Konteks dengan situasi sosial politik. Betul. Ya, pada zaman sekarang ini. Nah, tapi juga awal kita merencana itu juga kita udahlah pokoknya kita jangan terpaku oleh tokoh sosok Semarnya, tapi bisa apapun. Misalnya Semar itu kan abstrak misalnya. Ya. Semar itu kan samar dalam. Oh iya. Bolehlah Semar itu dengan bentuknya abstrak misalnya. Sehingga ada muncul tampilan lukisan yang abstrak gitu ya. Karya Joko Kiswoto ya, itu abstrak.
termasuk juga karya Pak Krisnanda juga kan sebenarnya ekspresionis yang sepintas tidak terlihat semarnya misalnya. Iya, iya. Ada juga yang seperti Pupung Prayitno juga sebenarnya sama. Nah, Itu malah lebih naratif tentang ya, situasi ya, ya. situasi politik yang kontekstual dengan persoalan saat ini gitu, seperti itu. Suasana pembukaan pameran yang dihadiri banyak polisi dan tentara bukan karena keadaan yang genting, tetapi karena pameran ini juga diikuti oleh Direktur Sespim Polri Lembang, yaitu Bapak Krisnanda Dwi Laksana. Dari 47 lukisan yang dipamerkan, saya pilihkan salah satu lukisan supaya nyambung dengan obrolan kita kali ini. Lukisan ini berukuran 140 x 140 cm karya Pupung Prayitno dari Karawang. Judulnya Hirup Wawayangan, yang artinya hidup ini seperti dunia pewayangan. Ada alur cerita, ada dalang, ada wayang, dan musik pengiring yang meramaikan suasana. Ini bagi teman-teman yang ingin mencoba menarasikan lukisan Pupung ini, saya bantu dengan beberapa kata kunci yang saya ambil dari detail lukisan ini. Nanti narasinya bisa ditulis di kolom komentar. Pada lukisan ini digambarkan dua tokoh yang sedang ramai dipermasalahkan. Saya mengasosiasikannya sebagai Jokowi dan Prabowo. Di antara keduanya menancap tegak lurus sebuah gunungan wayang. Untuk memasuki detail lukisan ini, bidang lukisan ini akan kita bagi menjadi 4, sehingga kita bisa membayangkannya menjadi ada dunia pewayangan sebelah kanan, dunia pewayangan sebelah kiri, dunia atas, dunia bawah, dan pusatnya gunungan. Pada gunungan terdapat dua makhluk. Makhluk sebelah kanan berupa seekor banteng yang dikendarai perempuan berkebaya merah menghadap Prabowo. Sementara makhluk sebelah kiri berupa seekor anjing besar yang menyalak-nyalak ditunggangi sesosok serupa hantu.
banyak kenalan keluar semua. Aku tahu kalian ada di sini. Jangan sembunyi ini. Aku Semar ingin disambut dengan wajar dan baik sebagaimana layaknya dewa senior. Berapaan-apaan sedang ayah anda memangku, membuangku ke bumi. Hanya hinaan yang aku terima, mukaku dibikin jelek, aku terima. Badanku jadi tembem, aku terima. Takdir melemparku ke kubangan, kewajibanku mewajibkanku aku supaya mengabdi kepada para satria. Dan jadi budak itu juga aku terima, tapi apa balasannya? Hinaan dan hinaan melulu ayah anda. Sebuah lukisan bisa diibaratkan sebagai sebuah teks, di mana pesan-pesan pelukis itu disimpan pada karyanya. Sebagai sebuah teks, pesan-pesan itu tidak selalu memiliki makna tunggal. Pesan itu akan berbiak di dalam pikiran kita, sesuai dengan kemampuan kita untuk mengolah pesan itu.